Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita akan meneruskan membaca hadis dari subuh yang lalu, hadis nomor 1411. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifati in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yardo. Akhrajahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, celakalah hamba dinar, dirham dan al-qatif permadani. Kalau ia diberi senang, dan kalau tidak diberi ia tidak senang. Dikeluarkan oleh Bukhari ataupun diriwayatkan oleh Bukhari. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kabiya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhiri as-subahi wa idza asbahat fala tantadhiri al-masaa wa khudh min sihatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Akhrajahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak saya. Lalu beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing atau yang menyeberang jalan. Dan Ibnu Umar berkata, apabila engkau di waktu sore, janganlah menunggu pagi, dan apabila engkau di waktu pagi, janganlah engkau menunggu sore. Dan apabila pergunakanlah dan pergunakanlah kesehatanmu untuk persiapan sakitmu, dan pergunakanlah hidupmu untuk persiapan matimu. Dikeluarkan oleh Bukhari. Di hadis ini mengingatkan yang disampaikan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, jadi Ibnu Umar mendapatkan berita ini, hadis ini dari Rasulullah SAW. Maka Umar mengatakan, Rasulullah SAW memegang pundak saya. Nah, memegang pundak saya, dia memegang pundak saya, mungkin memberikan perhatian gitu ya, atau minta juga perhatiannya gitu. Lalu beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing atau yang menyeberang jalan. Jadi dihirup di alam dunia ini digambarkan sebagai seorang asing atau yang menyeberang jalan. Apa maksudnya ini? Sebagai orang asing. Kalau kita datang ke satu negara, ke satu daerah, ke tempat yang baru kita datangi, nah di situ apa yang dilakukan? Mungkin di situ akan selalu memperhatikan lingkungan, bagaimana masyarakatnya, bagaimana budayanya, bagaimana kebiasaannya, mungkin di situ.
Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya jadi hidup di alam dunia itu harus hati-hati gitu ya. Seperti hati-hatinya orang asing datang ke negara lain, di situ akan selalu waspada, hati-hati. Bahkan yang lebih gamblang lagi, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Kalau kita nyebrang jalan kan tidak seenaknya nyebrang gitu. Lihat kanan, lihat kiri ya. Ada apa dari kanan, ada apa dari kiri. Nah, ketika kita sudah menentukan aman dari kanan, aman dari kiri, menyeberang jalan, maka akan dilakukan dengan leluasa. Tapi kalau padat, kalau rame gitu ya, hati-hati. Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi di sini hidup di alam dunia itu digambarkan tadi seolah-olah orang asing, seolah-olah orang yang baru hadir, baru bertemu, baru masuk, baru tiba di tempat orang. Nah, ini di dunia itu harus punya sikap seperti itu. Hidup di alam dunia itu harus punya sikap sebagai atau seolah-olah orang asing. Jadi orang asing itu orang yang tidak banyak tingkah, tidak banyak hal-hal yang tidak diinginkan, kecuali dia berbuat sesuatu dengan penuh kehati-hatian. Takut bertentangan dengan kebiasaan di kampung itu, takut tidak sesuai apa yang kita lakukan, maka disitulah peran orang asing dalam hidup di negeri orang. Jadi kita hidup di alam dunia ibaratnya kita sekedar untuk memperhatikan dalam hidup dan juga mempertimbangkan dalam hidup. Bahkan disebutkan juga di sini dari ataupun Ibnu Umar berkata, apabila engkau di waktu sore, nah janganlah menunggu pagi. Jadi kalau kita sore, amalkan saja, kerjakan saja di waktu itu gitu. Jangan besok lagi akhirnya kepepet waktu. Nah, ini tidak islami, tidak sesuai dengan hadis. Kalau kata hadis ya, apabila engkau di waktu sore, jangan menunggu pagi. Apa sih yang dikerjakan di pagi ini, kerjakan. Apa yang harus kita lalui, yang harus kita penuhi di pagi hari. Jangan nanti juga masih ada waktu. Memang waktu itu punya kita. Kita ini kan tidak punya waktu, itu punya apa? Makanya dengan tidak punya waktu, yang punya waktu adalah Allah, maka apabila kita di waktu pagi, jangan sekali-kali menunggu waktu sore. Janganlah engkau menunggu sore, nah gitu ya. Janganlah engkau menunggu sore, dan apabila beri sesuatu ataupun dan ambillah, pergunakanlah. Nah ini, pergunakanlah kesehatanmu untuk persiapan sakitmu. Jadi kalau kita sedang sehat ini terus beramal, berilmu, mencari terus gitu ya, sehingga begitu sakit, maka sakitnya dan tidak hadirnya itu sudah digambarkan sebagai orang yang biasa melakukannya. Jadi ini jangan sekali-kali sedang sehat itu dihambur-hamburkan waktu. Kita misalnya ingat 2:30 gitu ya, 2:30. Nah di situ jangan 2:30 itu dibiarkan, tapi lakukan, tunaikan, laksanakan untuk menggapai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh rahmat itu. Nah, di sini jadi, dan ambillah kesehatanmu untuk persiapan sakitmu. Begitu sakit tidak mampu lagi, itulah ya sakit yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan pergunakanlah hidupmu untuk persiapan matimu. Tuh. Jadi hidup ini untuk persiapan mati. Yang mati itu misteri. Misteri apanya mati? Kematian. Kematian teh misteri. Misteri apanya? Misteri waktunya, terus
waktunya terus tempatnya terus penyebabnya. Nah, itu ya masalah kematian gitu. Misteri waktunya kapan wallahu alam. Jadi jangan merasa saya panjang umur, sehat. Wah, jangan begitu tuh. Sombong biasanya itu. Tapi kalau aduh hati-hati nih. Kenapa? Karena saya tidak tahu apakah hidup saya sampai siang, sampai sore atau sampai besok, tidak tahu. Maka ketika ada lintasan pikiran dan perasaan ke situ, maka pergunakanlah kesehatanmu. Kalau di sini katakan ambillah kesehatanmu, pergunakanlah kesehatanmu untuk persiapan sakitmu. Kalau sudah sakit ya tinggal menikmati saja penyakit yang diberikan Allah. Amalan kebiasaan yang sedang sehat itu insya Allah tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pergunakanlah hidupmu ini untuk persiapan matimu. Namanya persiapan mati. Jadi pergunakanlah, gunakan, manfaatkan ya kehidupan ini ya, untuk persiapan matimu. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Urusan dunia selesai, urusan karir selesai, urusan jabatan selesai, urusan pekerjaan yang rutin itu semua diakhiri dengan kematian. Ini luar biasa ini hadis yang kedua tadi, sesuatu yang pertama. Di situ yang pertama tadi, jadilah engkau di dunia seolah-olah orang asing atau yang menyeberang jalan. Jadi selalu hati-hati, bicara hati-hati, berbuat hati-hati, bertindak hati-hati. Mengapa? Karena kita sedang menjadi orang asing itu, atau sedang menjadi orang yang akan menyeberang jalan. Di situ perlu kehati-hatian. Kalau tanpa hati-hati bisa fatal kehidupan. Nah itu. Kemudian juga dikatakan di sini apabila engkau di waktu sore janganlah menunggu pagi, dan apabila engkau di waktu pagi janganlah engkau menunggu sore. Itu dilaksanakan di waktu itu. Dan apabila dan ambillah, pergunakanlah kesehatanmu untuk persiapan sakitmu, dan pergunakanlah hidupmu untuk persiapan matimu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada beberapa perkara yang kita baca dari hadis ini yang isinya memberikan motivasi, memberikan gambaran di dalam perjalanan hidup, di dalam persiapan hidup, dan di dalam menerima kenyataan hidup. Dan hidup ini tadi katakan Misri betul-betul ya, betul-betul menjadi renungan. Dan latihan mati itu sudah dilakukan setiap malam. Tidur itu adalah hakikatnya mati juga gitu. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi itu artinya bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Wa bismika amut. Jadi itu dengan namamu aku hidup, nah gitu. Dan dengan namamu aku mati. Dengan menyebut namamu, dengan berpasrahan kepadamu, dengan berlindung kepadamu, dengan memohon kepadamu, gitu. Nah, disitulah kematian terjadi. Buktinya ketika kita tidur tidak sadar, tidak tahu, dan Allah nanti mengambil ruhnya. Kemudian pada waktu tertentu dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Disitulah orang sadar, orang hidup. Dan yang paling ngeri juga ini dibayangkan kita wafat gitu ya, dan dibangunkan dari wafat itu di alam barzah gitu. Kita kan ini meninggal gitu ya, meninggal kemudian dimasukkan ke kuburan gitu ya, dimasukkan ke tanah. Kemudian Allah masukkan lagi rohnya itu. Nah, memasukkan roh kematian seseorang di alam barzah itu juga seperti memasukkan roh, Allah memasukkan roh kepada jasad ketika kita dibangunkan dari tidur. Kalau dibangunkan dari tidur kemudian masih hidup,
Yang dilihat apa? Yang dilihat bukan dinding kiri, dinding kanan, masih arah raya ini. Jam, lihat jam bahkan gitu. Ini sadar ini. Bayangkan kalau begitu bangun dalam keadaan gelap gulita, pakaian sudah diganti, situasi daerah tempat yang didiami sudah berbeda total. Pegang ke sini tanah, ke sini kayu, ya, kepala seperti ini, gimana? Nah, disitulah baru sadar, kok ini mati ya, gitu ya. Nah, ketika mati, apa yang terjadi di situ? Nah, itulah. Coba sekali-kali merenung ya. Bahkan dulu ada sahabat namanya hampir sama dengan saya itu namanya. Kalau sedang kedul ibadah, nah, kalau sedang kedul ibadah, dia membuat lubang kubur. Di kalau sedang kedul itu turun ke situ. Terus dia memarahi dirinya. Memarahi dirinya di situ. Kau kedul ya, sholat subuh keberangan, tugas adan kau ditinggalkan, pekerjaan tidak dilakukan. Gimana itu ya? Sudah di situ. Apa yang akan terjadi? Nah, baru sadar. Sudah sadar, menjerit kepada siapa? Siapa yang mau menolong di situ? Dan yang menolong itu hanyalah amal. Makanya beramal harus tulus, ikhlas gitu ya. Jangan asal terpenuhi, kurang ikhlas itu mubazir gitu. Ke masjid dengan penuh ketulusan. Makanya pertimbangannya bukan ke sini nih kalau beribadah, ke sini. Kalau ke sini, wah, batur ge teu ka marahcin, usum hujan kieu mah tah cek ka dieu pikiran gitu. Tapi kalau masuk ke sini, subhanallah, di musim dingin, di musim sepi, di musim hujan rintik-rintik, subhanallah, masih bisa bangun, bisa berjalan. Semoga ya Allah, jalanku, langkahku dapat menggugurkan dosa-dosaku ya Allah, terus sambil menyelusuri jalan dengan penuh ketulusan. Subhanallah, itu adalah makna hidup dengan langkah tulus menjadi modal dan teman ketika masuk kita di alam kubur. Tapi kalau tidak tulus, tidak ikhlas, itu semuanya habis seperti tanaman yang kering, datang angin, api, habis semuanya. Kita alhamdulillah ya, dengan insya Allah kita tulus saja, jadi pokoknya paksakan gitulah. Kalaupun ada lintasan hati yang agak kurang beres, mungkin godaan setan, segera berlindung kepada Allah. Ya Allah, mengapa saya mengerjakan ini? Kau tidak tulus ya Allah? Tolong ya Allah, tolong aku ya Allah untuk kembali kepadamu dengan ketulusan. Insya Allah apabila kita selalu bermohon kepada Allah, selalu berikhtiar dan bekerja, itulah yang membuat Umar senyum. Kan gitu kemarin, Umar itu kan merah padam wajahnya. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang yang terus saja memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi teu usaha. Gitu kan, dimarahi. Kamu ini gimana sih? Kerja gitu. Nah, di situ maksudnya untuk mewujudkan dari doa yang kita mohonkan. Mungkin tukang dagang, persiapan dagangannya, buka-buka warungnya sambil berdoa, ya Allah, hari ini aku berdagang, ya Engkau Maha tahu. Semoga rezeki yang datang, rezeki yang berlimpah dan berkah, teruskan untuk bekal ibadah. Dapat rezeki itu untuk bekal ibadah, bukan untuk menimbulkan hal-hal yang negatif untuk beribadah. Sehingga insya Allah kita akan bertemu dengan kematian dengan bekal yang sudah dipersiapkan. Dan kita alhamdulillah masih punya kesempatan mengaji. Jadi masih ada yang dibaca, ada yang dijelaskan, ada yang diterjemahkan, ada yang kita baca bersama-sama. Bukan ngerti dan tidak ngertinya. Urusan ngerti itu urusan hidayah dari Allah. Jadi yang penting kita hadir, yang penting kita tulus. Dan ketika hadir diri kita, hadir dirinya, hadir ruhaninya, hadir jasmaninya, lahir batinnya, hadir dua-duanya, sehingga rahmat berkah akan terus digulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bareng Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana amduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.